Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Putri Medani, asal Kalimantan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu anggota DPRD kita yang berasal dari Kabupaten Katingan, yaitu Ibu Dahlia, mengenai hukum tata negara di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang kita perbincangkan, tonton video ini sampai habis ya. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita sudah bersama Ibu Dahlia. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Iya, Ibu Dahlia ini salah satu anggota DPRD ya? ya. Anggota DPRD Kabupaten Katingan dari fraksi Golkar. Oke. Bisa dimulai, Bu, wawancara kita pada pagi hari ini? Boleh, boleh. Oke. Sebelumnya, Bu, saya mau bertanya, menurut Ibu sendiri, definisi hukum tata negara itu seperti apa ya, Bu? Bisa juga dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Oke, iya, cukup baik. Dan bagaimana pandangan Ibu terkait kondisi penegakan hukum di negara kita saat ini? Banyaknya peraturan yang belum diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan hak asasi manusia dan sosial. Mestinya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, masih lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Berharap untuk kedepannya penegakan hukum yang ada di Indonesia semuanya diberlakukan sama, ya, tidak dalam istilah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Oke, keren sekali ya Bu jawabannya. Oke, apakah menurut Ibu negara kita sudah menegakkan hukum sesuai Undang-Undang Dasar yang berlaku, Bu? Kedudukan seluruh masyarakat Indonesia semua sama di hadapan hukum sesuai bunyi dalam salah satu pasal di Undang-Undang Dasar Republik Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam prakteknya tidak selalu demikian. Seharusnya tidak pandang bulu dalam memutuskan menjatuhkan hukuman apabila semua masyarakat yang melanggar hukum itu, entah itu dia dalam posisi yang di atas maupun kepada masyarakat yang biasa. Oke, selanjutnya Bu, menurut Ibu perbaikan seperti apa saja yang kita lakukan untuk meningkatkan performa hukum di Indonesia? Dalam rangka meningkatkan performa hukum di Indonesia, seharusnya dimulai dari hati nurani petugas hukum itu sendiri untuk menjalankan tugas sebagai penegak hukum, meningkatkan wawasan dan kapasitas sebagai penegak hukum. Tugas yang diemban sebagai penegak hukum adalah amanah yang harus diemban dengan baik. Bertugas dengan hati nurani yang bersih tanpa kepentingan tertentu. Kembali lagi dalam memutuskan segala sesuatunya harus dilaksanakan atau dilakukan dengan hal yang sama, tidak artinya tajam ke bawah, tetapi tumpul di atas kepada masyarakat. Oke Bu. Dan yang terakhir, apa kaitannya hukum tata negara dengan ilmu politik? Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik
karena setiap undang-undang pada hakikatnya disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik. Sedangkan hukum tata negara melihat undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, ilmu politik melahirkan manusia-manusia hukum tata negara. Sebaliknya, hukum tata negara merumuskan dasar-dasar perilaku politik kekuasaan. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih. Selamat Terima kasih pagi. Bu atas waktunya Bu. Semoga Ya, sehat semoga terus. sehat, semoga lancar Dan kuliahnya. dan yang terakhir pesan Ibu untuk anak hukum bagaimana Bu? Pesan saya kepada anak-anak hukum, belajarlah dengan hati nurani untuk pada suatu saat kalian bertugas, supaya bisa melakukan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat, tidak dengan kepentingan-kepentingan tertentu, untuk kepentingan diri sendiri, tapi lakukanlah dengan hati nurani agar keadilan yang ada di Indonesia ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang dalam posisi memiliki jabatan ataupun masyarakat yang biasa saja. Mungkin itu pesannya. Sekali lagi, gunakan hati nurani di dalam menjalankan tugas. Oke. Baiklah teman-teman, itu tadi wawancara kita mengenai hukum tata negara bersama Ibu Dahlia, yaitu salah satu anggota DPRD Kabupaten Katingan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.